Duduk bareng Lisa. Halo Sobat Radaya, bertemu lagi di Duduk bareng Lisa. Hari ini saya bersama Kang Rizal. Apa kabar Kang Rizal? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah hari ini kita mau membahas tentang ilmu mahabbah. Nah ilmu mahabbah ini kan identik dengan doa, berzikir gitu-gitu ya. Nah kita pengen tahu nih lebih detailnya dan bertanya ke Kang Rizal ya. Oke, sebenarnya apa sih Mas ilmu mahabbah itu? Ya, tentang ilmu mahabbah sendiri itu banyak versi ya Mbak saya. Karena ilmu mahabbah sendiri itu pertama kalau saya yang tahu adalah secara Islami pada zaman dahulu itu memang digunakan untuk menguatkan hati kita kepada Gusti Pangeran. Jadi kita hanya mencintai Gusti Pangeran, tidak menghiraukan siapapun itu. Cuma jadi di hati kita dikosongkan kecuali Gusti Pangeran. Oh berarti memang dirinya ini mendedikasikan diri untuk ke Tuhan yang Maha Esa aja ya. Tapi kalaupun berarti dia nggak mencintai manusia ataupun yang lain. Di dalam artian mencintai itu secara spiritual. Kalau di dalam dunia nyata, ibarat tetap manusia itu punya hawa nafsu, punya cinta kepada lawan jenis, itu pasti. Cuman itu dihilangkan kecuali cintanya lebih besar daripada mencintai orang itu, tapi lebih besar kepada Gusti Pangeran. Gitu. Nah sebenarnya ketika punya ilmu mahabbah ini tuh fungsinya untuk apa sih Mas, manfaatnya? Nah, jadi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu mahabbah ini pasti punya niat. Jadi punya niat. Mungkin yang pertama kebanyakan punya niat untuk membuat lawan jenis itu tertarik, gitu. Dan juga ada juga yang memang berniat untuk mengisi energi pengasihan dalam diri. Karena mahabbah itu memang digunakan untuk daya tarik. Misalnya kita kerja di perusahaan, jadi kalau atasan itu ya lebih akrab, lebih welcome kepada dia. Jadi kalau sudah mengisi, insya Allah kalau rezeki, pekerjaan dan lain-lainnya akan lebih diperlancar. Cuma ya tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bisa dibilang gini nggak sih Mas, ilmu mahabbah ini kan yang benar-benar ini ya mengesahkan benar-benar fokus hanya pada Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah, apakah ini juga tokoh-tokohnya itu misalnya seperti kayak Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya seperti itu, ataukah kita sebagai masyarakat sekarang nih, apakah maksudnya masih banyak yang mempunyai ilmu mahabbah ini? Ya, jadi sekarang ya tidak banyak lagi, bahkan hampir mungkin segelintir orang yang memang mempunyai ilmu mahabbah tersebut. Jadi kalau zaman Nabi pada zaman dahulu memang kalau sudah diangkat menjadi Nabi, otomatis dia adalah orang yang terkasih oleh Gusti Pangeran. Jadi tidak diragukan lagi soal ilmu mahabbahnya tersebut. Kalau orang-orang seperti kita, ibaratnya mau belajar boleh, tapi mungkin tingkatannya yang tidak bisa melebihi Nabi kita. Mungkin ada, kalau kita dituliskan level, mungkin kita ada di peringkat level 1 itu sudah paling baik gitu. Kalau kita sebagai manusia untuk mempelajari ilmu mahabbah itu sendiri. Jadi bisa kita belajar bisa. Ya memang itu tadi. Kita fokus kepada Gusti Pangeran, kosongkan hati kita, cinta kita kecuali Gusti Pangeran. Jadi di dalam hati kita cuma ada Gusti Pangeran. Dengan cara berzikir, ya, sholawat Nabi karena junjungan kita Nabi Muhammad, dan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Karena puasa itu juga bisa membantu menghilangkan, menetralisir energi negatif. Jadi mudah dan gampang sekali masuk kalau kita dikasih zikir-zikir yang bersifat positif, insya Allah masuknya cepat. Berarti ini ya Mas ya, ilmu mahabbah ini memang ditirakati ya dengan perlu ditirakati, sangat-sangat perlu ditirakati karena bukan hanya 1-2 bulan, puluhan tahun mungkin. Selama hidup itu ya. Ciri-ciri orang yang memiliki ilmu mahabbah itu gimana sih Mas? Kalau sampai sekarang mungkin saya melihatnya orang yang memiliki ilmu mahabbah adalah seperti Habib-Habib dan orang-orang yang memang seperti wali Allah, seperti itu. Kalau untuk ibaratnya
ustadz, kiai, dan orang-orang pintar mungkin belum seberapa lah. Cuma memang mereka juga memiliki ilmu tersebut. Seperti itu. Cuma kalau Habib, Syekh, mungkin tingkatannya lebih besar gitu. Lebih tinggi ya. Oke, tadi kan juga disebutkan fungsinya itu kayak ilmu, bisa menjadi ilmu pengasihan, bisa. gitu ya. Sama apa tadi? Pengasihan, terus kerezekian juga bisa. Gitu ya. Nah, gimana caranya ilmu mahabbah ini bisa menjadi pengasihan atau kerezekian itu? Ya tergantung. Jadi gini, ibaratnya ilmu mahabbah itu seperti ini. Saya ibaratkan kalau kita sedang mengisi energi lah, zikir ibaratnya. Kalau zikir itu sudah ibaratnya sudah ada di dalam tubuh kita, otomatis apapun yang kita inginkan, ibaratnya kita mau menggunakan untuk apapun, selama itu positif, pasti bisa. Oh gitu ya. Jadi tidak perlu baca mantra dan apa-apa. Tinggal kita sholawati dalam hati. Misalnya saya ingin membeli rumah misalnya. Tinggal disolawati saja, insya Allah kedepannya akan dipermudah untuk mendapatkan yang diinginkan. Ibaratnya seperti itu sih. Nah, ilmu mahabbah ini tuh termasuk ilmu sihir nggak sih, Mas? Ilmu sihir, kalau mahabbah sendiri itu beda dengan ilmu sihir. Jadi ilmu mahabbah ini mengisi diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan sholawat, zikir dan lain-lain, dan juga wirid. Kalau sihir kan kita menggunakan yang namanya makhluk atau jin yang bersifat konotasinya itu negatif. Nah, jadi sihir dan mahabbah tentu jelas sangat beda. Dalam agama Islam ini tuh apa sih, Mas, pandangan tentang ilmu mahabbah tuh bagaimana sih? Apakah ini memang hanya di Islam atau dari mana nih asalnya ilmu mahabbah ini? Kalau saya sendiri mempergunakan ilmu mahabbah ya, yang saya pelajari selama ini memang dari Islam. Karena ada di dalam surat Al-Imran ayat 31 itu memang mengajarkan kita begini. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Insya Allah dosamu akan diampuni karena Allah itu Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Jadi ibaratnya kita kalau memang sudah cinta ya sudah dikejar saja, ikuti apa perintahnya. Nah, seperti itu. Kalau orang yang sudah sayang, ibaratnya Mbak Lisa, sayang sama pasangannya, apapun pasti dikasih kan. Nah, seperti saya mencintai Gusti Pangeran. Kalau saya mau apapun pasti dituruti. Kan seperti itu, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk orang yang misalnya non-muslim gitu ya, Mas, non-muslim. Apakah ilmu mahabbah ini bisa dipergunakan gitu? Nah, pastinya di dalam sebuah agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Otomatis kalau memang non-Islam pun pasti bisa. Asalkan memang niatnya untuk kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk kejahatan ya? Kejahatan, membunuh dan lain, tidak ada. Nah, pernah nggak sih, Mas, ada seorang atau pelaku itu melakukan menyalahgunakan ilmu mahabbah ini gitu untuk hal-hal negatif gitu? Ya. Jadi gini Mbak Lisa, jadi awal mulanya kita mendapatkan ilmu mahabbah ini kan kita memang niatnya sudah positif, hati kita sudah bersih. Jadi untuk orang yang menyalahgunakannya pun pasti sedikit, sangat-sangat sedikit, karena niatnya saja sudah baik. Jadi Allah memberikan kemudahan dan kemudian memberikan anugerah kepada dia, otomatis orang itu memang niatnya sudah baik. Kalaupun nantinya digunakan untuk hal yang positif, pasti dicabut lagi. Gampang sekali Gusti Pangeran menyabut haknya dia.